Assalamualaikum pemirsa masjidku dimanapun Anda berada. Semoga pemirsa dalam keadaan sehat, lagi bahagia, dan hati kita selalu terpaut kepada masjid ya. Nah, kali ini pemirsa, saya sudah bersama Pak Nurdiatma SAG. Kami menuju salah satu masjid bersejarah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Tepatnya Dukuh Sambirejo, Desa Tuban, Kecamatan Gunangrejo. Masjid yang kita kunjungi kali ini pemirsa bernama Masjid Jami Al-Yahya. Pemirsa, Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang tidak dapat terlepas dari sejarah penyebaran Islam, khususnya di Jawa. Nama Karanganyar adalah pemberian dari Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I atau yang sering disebut dengan Raden Mas Said. Luas kabupaten ini adalah sekitar 800,20 km persegi, terdiri dari 17 kecamatan dan 177 kelurahan. Kecamatan Gunangrejo yang Masjid Jami Al-Yahya berada di wilayah ini, di sebelah utara berbatasan dengan Desa Kalioso, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Dahulu, Masjid Jami Al-Yahya merupakan sebuah langgar atau surau yang dibangun oleh Kiai Muhammad Qorib guna menyebarkan dakwah Islam di alas Jogopaten sebelah selatan sungai. Karena sebelah utara sungai telah dibangun Masjid Kiai Abdul Jalal. Kiai Muhammad Qorib sendiri merupakan keponakan dari Kiai Abdul Jalal. Kedua tokoh tersebut bahu-membahu menyiarkan ajaran Islam di wilayah tanah Pardikan alas Jogopaten yang sekarang dikenal dengan nama Kalioso. Dinamakan Masjid Jami Al-Yahya karena yang membangun kembali surau atau langgar Kiai Muhammad Qorib adalah Kiai Yahya pada tahun 1851 Masehi. Kiai Yahya adalah putra dari Kiai Muhammad Qorib, sang penerus estafet dakwah ayahnya. Masjid ini didirikan pada tahun 1851 Masehi. Adapun keberadaan masjid ini, beliau ini adalah ada kaitannya dengan Masjid Utara Kalioso, Jogopaten, Kabupaten Sragen. Nah, masjid ini didirikan atas permintaan dari Kiai Haji Yahya kepada ayahnya, beliau yang bernama Kiai Haji Muhammad Qorib. Kiai Haji Muhammad Qorib itu masih putranya Kiai Kartotaruno. Kiai Kartotaruno itu adalah kakak kandung dari Kiai Haji Abdul Jalal yang pertama. Jadi Kiai Haji Abdul Jalal yang pertama itu pendiri Masjid Kalioso Jogopaten itu. Nah, kemudian masa-masa itu di sini itu masih merupakan satu hutan belantara. Atas permintaan Kiai Haji Muhammad Qorib, jadi ayahnya Kiai Haji Yahya minta kepada Kiai Haji Abdul Jalal, pamannya itu, untuk bisa mengembangkan tempat peribadatan yang berada di selatan sungai. Jadi di sini adalah posisinya selatan sungai dari Kalioso itu. Kemudian beliau Kiai Abdul Jalal yang pertama tadi mengizinkan untuk didirikan satu tempat peribadatan. Nah, oleh karena itu setelah diizinkan, kemudian beliau Kiai Haji Muhammad Qorib itu sudah membuat satu bentuk surau. Masjid Jami Al-Yahya dibangun di atas tanah seluas 2.787 meter persegi. Adapun luas keseluruhan bangunan dari masjid ini adalah 14 kali 25 meter persegi.
dari awal pembangunan hingga sekarang, masjid ini telah mengalami 3 kali renovasi pada bagian-bagian yang telah dimakan usia. Kemudian ukuran bangunan 14 kali 25. Itu ukurannya. Kurang lebih kalau renovasi itu kurang lebih 3 kali. 3 kali itu termasuk ya ada penggantian yang dulunya sirap itu kan dulunya yang karena sudah termakan usia diganti dengan genting, kemudian lantai juga sedikit dinaikkan, kemudian bagian-bagian yang segera dibenahi itu direnovasi, kemudian yang termakan usia, kemudian yaitu 3 kalilah kurang lebihnya. Masuk renovasi yang kedua, masuk perbaikan tempat berwudu, masuk adanya pawastren dan sekitarnya itu. Kita ulas dulu serambi masjid ini ya pemirsa. Kesan pertama saat kita mulai masuk area Masjid Jami Al-Yahya adalah terawat. Ya, bahkan sangat terawat. Jadi, memang pihak takmir masjid selalu berusaha menjaga keaslian dan keasrian masjid ini, termasuk tentu pada bagian serambi masjid. Dengan dominasi warna coklat dan dinding berlapis keramik persegi kecil warna putih, semakin menguatkan kesan klasiknya pemirsa. Terlebih terdapat hiasan kaligrafi pada sisi dinding-dindingnya. Dahulu sebelum dipugar oleh Kiai Yahya, masjid ini hanya berupa surau atau langgar. Nah, surau atau langgar itulah yang sekarang menjadi serambi dari masjid ini. Jadi, berawal dari serambi inilah Masjid Jami Al-Yahya menjadi seperti yang pemirsa saksikan. Surau itu ya kalau istilah sekarang itu langgar yang kecil yang biasa untuk jamaah terbatas begitu. Itu posisinya adalah bangunan serambi yang di depan itu. Kemudian setelah digunakan, didirikan surau itu tadi atas permintaan dari Kiai Haji Yahya untuk dibesarkan lagi, sehingga beliau minta izin kepada ayahnya Kiai Haji Muhammad Qorib untuk dibesarkan, untuk dibuat satu bentuk masjid. Adapun pesan dari beliau Kiai Haji Muhammad Qorib bahwa untuk suraunya itu tetap ada, kemudian segera ditata, diperbaiki, kemudian ditambah dengan masjid dari Kiai Yahya ini tadi. Akhirnya inilah bentuk dari Masjid Al-Yahya di Sambirjo, Kelurahan Tuban, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Nah, keberadaan masjid ini memang satu-satunya masjid awal pertama kali di wilayah Kabupaten Karanganyar yang ada pertama kali ya masjid ini, Al-Yahya Sambirjo. Saat kita masuk ke ruang utama masjid ini, maka kita akan melihat beberapa keunikan khas dari Masjid Jami Al-Yahya. Di antaranya adalah tiang-tiang penyangga yang berjumlah 16 buah ditambah dengan tangga kayu yang posisinya bersandar di salah satu tiang utama masjid. Jika ditotal, antara tiang dan tangga tersebut jumlahnya menjadi 17 buah yang memiliki makna jumlah keseluruhan rakaat sholat wajib 5 waktu.
Keunikan kedua adalah tinggi dinding pada setiap sisi masjid yang hanya sekitar 2 meter. Kemudian keseluruhan dinding dilapisi keramik berbentuk persegi dengan ukuran kecil berwarna putih. Keunikan ketiga adalah bentuk jendela dan pintu yang sangat sederhana, yaitu hanya berbentuk persegi 4 tanpa ornamen atau ukiran apapun. Adapun bentuk mimbar Masjid Jami Al-Yahya memiliki kesamaan dengan mimbar Masjid Kiai Abdul Jalal Kalioso. Kemudian untuk tempat imam dihiasi dengan ornamen kaligrafi dan 2 tiang penyangga dari beton. Pada prinsipnya, keseluruhan bangunan Masjid Jami Al-Yahya semuanya masih asli pemirsa. Hanya saja pihak takmir menambahkan beberapa bangunan baru, seperti kuncungan di area depan, pawestren, dan lain sebagainya. Atap yang dahulunya dari sirap karena telah lapuk, maka diganti dengan atap yang terbuat dari tanah liat. Bentuk atau struktur atap dari Masjid Jami Al-Yahya terdiri dari 2 undakan pemirsa, yang memiliki makna rukun iman dan rukun Islam. Jadi, diharapkan warga atau jamaah Masjid Jami Al-Yahya senantiasa menjaga iman dan Islam dengan istiqomah memakmurkan masjid. Dari kegiatan pendidikan formal itu di halaman Masjid Al-Yahya ini ada TK Al-Yahya namanya. Itu juga aktivitasnya kaitannya dengan anak-anak yang ada di sekitar sini, itu memang masuk ke TK Al-Yahya. Ini termasuk kegiatan Masjid Al-Yahya. Beberapa peninggalan sejarah dari 2 tokoh Masjid Jami Al-Yahya, yaitu Kiai Muhammad Qorib dan Kiai Yahya yang masih tetap difungsikan hingga saat ini, diantaranya adalah beduk dan kentongan, sumur yang sumber airnya terus ada, dan gerobok atau semacam tempat yang dulu difungsikan untuk menyimpan gerabah. Kini difungsikan untuk menyimpan beberapa peralatan masjid. Untuk memakmurkan masjid, takmir Masjid Jami Al-Yahya senantiasa mengadakan beragam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Di antaranya adalah sholat berjamaah tentunya. Kedua, pengajian tafsir. Ketiga, pengajian hadits. Keempat, TPA dan PAUD. Kelima, kegiatan Idul Adha, dan lain sebagainya. Dari sekian kegiatan tersebut, takmir masjid berharap agar warga masyarakat sekitar Masjid Jami Al-Yahya senantiasa dekat dengan masjid, menghidupkan masjid sehingga syiar Islam dapat terus berkembang dan didengungkan. Ini merupakan satu program rancangan Simbahyang yang dulu memang begitu. Jadi termasuk yaitu tadi bentuk-bentuk yang sederhana itulah yang dapat kita kenang. Kemudian dalam renovasi juga tidak ada perubahan yang inti, itu tidak ada, semuanya masih asli. Adapun untuk harapan kita semuanya sebagai kaum Islam bahwa keberadaan masjid ini agar umat Islam terutama yang ada di sekitar dan menyebar mengembang lagi ke wilayah Desa Tuban dan Kecamatan Gunungrejo. Ini harapannya supaya Islam itu syiarnya lebih bisa berkembang. Demikian pemirsa Masjidku dimanapun Anda berada,
edisi Jelajah Masjid Bersejarah kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Saya Sufyan undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.